Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling dan order statistics. Distribusi sampling sebelumnya bergantung pada asumsi bahwa sampel diambil dari populasi yang berisiko normal, dan ketika distribusi sampling tidak bergantung pada asumsi mengenai distribusi populasi, maka statistik non-parametrik, salah satunya adalah statistik urutan atau order statistik. Distribusi order statistik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu jika dimiliki sekumpulan data yang diketahui nilainya dapat diketahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lain. Tapi jika dimiliki data yang nilainya tidak diketahui berupa variabel acak dan tidak dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain. Estimasi dengan satu ukuran statistik atau statistik urutan. Order statistik juga merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan berubah-ubah. Jadi statistik urutan memiliki peluang dan distribusi peluang. Bahasan selanjutnya itu distribusi sampel berkaitan dengan statistik urutan. X1, X2, sampai Xn, sampel acak independen dan distribusi kontinu dengan fungsi kepekatan peluang positif, di mana Y1 sama dengan nilai terkecil dari Xi, Y2 sama dengan nilai berikutnya dari Xi sampai dengan Yn sama dengan nilai terbesar dari Xi. Maka Y1 kurang Y2 kurang dari sampai dengan kurang dari Y merupakan gambaran X1, X2, sampai Xn ketika disusun berurutan dari yang kecil ke yang besar. Teorema 13, jika Y order statistik dari sampel acak S1, X2, sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2, sampai Yn adalah G, Y1, Y2, sampai Yn sama dengan N faktorial kali P, Y1 sampai P, Yn, di mana Y1-nya itu lebih dari A sampai dengan Yn-nya kurang dari B, dan 0 untuk yang lain. Dan ini buktinya untuk mempermudah buktinya, misalkan N sama dengan 3, fungsi kepekatan peluang bersama X1, X2, X3 agar mempermudah perhitungan, makanya N-nya kita sama dengan N3. Kemudian misalkan A sama dengan sampel X1, X2, X3, A merupakan gabungan semua yang punya urutan Xi yang mungkin, yaitu kita susun seperti ini. Fungsi penimbunan ditransformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, Y3, yaitu ini. Nanti dia akan menghasilkan ini. Dan transformasi variabel untuk semua urutan yang mungkin, yaitu A1, X1 sama dengan Y1, X2, Y2, X3 sama dengan Y3, dan ini merupakan matriks Jacobiannya. Begitu juga dengan A2, bisa ke Jacobiannya ini, dan seterusnya sampai dengan A6. Kita masukkan ini, kita jabarkan seperti ini sampai dengan A6. Dan diperoleh PDF bersama Y1, Y2, Y3 adalah G, Y1, Y2, Y3 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6. Ini kenapa dia 6? Karena tadi itu X-nya sama dengan 3 dan tadi A-nya itu sampai dengan 6. Terus F, Y1, Y2, Y3 dikali Jacobian yang pertama tadi. Kemudian kita satu-satu keluarin F1. Terus ini F ininya sampai 6. Ini juga. Jadi secara umum untuk sampel acak urutan N
menghasilkan G, Y1, Y2 sampai Yn sama dengan N faktorial F Y1 sampai dengan F Yn. Bagaimana dengan PDF marginal dari YK? PDF marginal dari YK adalah seperti ini. YK sama dengan N faktorial per K-1 faktorial N K faktorial. Dimana untuk YK-nya kurang dari B dan lebih dari A. Sama dengan 0 yang lain. Untuk pemutahirannya sendiri dapat dilihat dari PDF marginal Y1 dan PDF marginal Yn. Ini juga perlu diingat jika X variabel acak dengan PDF fx untuk X kurang dari B lebih dari A dan 0 yang lain, maka fungsi distribusi dari X adalah fx sama dengan Px kurang dari X sama dengan 0 X min X kurang dari sama dengan A integral A sampai X dari Fy dw itu X kurang dari B lebih dari A 1 dan 1 itu X untuk X lebih besar sama dengan B. Sehingga dfx per dx itu sama dengan fx. Sedangkan dfx sama dengan fx kali dx. Nah ininya kita kali sama ini. Dan 1 min fx sama dengan fb min fx. Kita integralkan A, B, integral A sampai B, fw dw, min integral A sampai x fw dw menghasilkan ini adalah fungsi total, terus akan menghasilkan x, b, integral x, b, fw dw. Dan untuk hasilnya seperti ini. PDF marginal Yn yaitu Gn Yn sama dengan integral Yn-1 sampai dengan integral Y3, integral Y2, integral Y1 N faktorial Fy1, Fy2 sampai Fyn, dy1, dy2 sampai dengan dy N-1. Kemudian kita jabarkan seperti ini. Kemudian nilai dari ini kita misalkan dengan Fi2. Kita ubah jadi Fi2, di mana nilai Fi2-nya adalah ini sendiri, sehingga menghasilkan Fy2. Fy2 ini adalah ini sama aja. Karena integral A sampai Y3 F Y2 Fy2 dy2 sama dengan integral A Y3 F Y2 df Y2 terus ini juga kita ubah jadi Fy2, makanya dia menjadi ini dikali ini jadi Fy kuadrat per 2. Jangan lupa masukin batasnya dari A sampai Y3 sama dengan Fy3 kuadrat per 2. Maka Gn sama dengan integral A Yn sampai dengan integral A atas bawahnya A atas Y4
n faktorial f y3 kuadrat per 2 f y3 f yn dy3 sampai dyn-1 sampai dengan integral terhadap yn-1 sehingga diperoleh gn sama dengan n faktorial f yn n-1 per n-1 faktorial fyn sama dengan n f yn n-1 f yn kurang dari b lebih dari a, sehingga akan menghasilkan hasil akhir seperti ini, di mana y1 y2 sampai yn itu n faktorial, f1 sampai dengan fyn, di mana a-nya itu kurang dari y1, kurang dari y2 sampai dengan kurang dari yn, kurang dari b, dan untuk 0 yaitu yang lainnya. Jadi pada marginal y1 nilainya ini karena integral yn-1 sampai b f yn dyn sama dengan 1 min f yn-1 dan 1 min f ini kita misalkan dia nilainya kayak gini, integral x sampai b fw dw, maka nilai ini itu tinggal kita ubah ke sini. Karena integral yn-2 sampai b dari 1 min f yn-1 f yn-1 dyn-1 sama dengan integral yn-2 sampai b min 1 min f yn-1 d 1 min f yn-1 sama dengan min 1 min f yn-1 kuadrat per 2. Ini kita kalikan sehingga dia menghasilkan ini. Jangan lupa batasnya yn-2 sampai b. Batas bawahnya yn-2 dan batasnya b. Sehingga akan menghasilkan hasil akhir seperti ini. Maka dari 1y1 sama dengan integral y1 sampai b sampai dengan integral yn-3 sampai b. Karena tadi n sama dengan 3, makanya ini juga n jadi n-3. Dari n faktorial fy1 fy2 sampai dengan f yn-2 dari kali 1 min f yn-2 kuadrat per 2 dyn-2 sampai dengan dy2 sampai dengan integral terhadap y2 sehingga y1 sama dengan n faktorial 1 min f y1 n-1 per n-1 faktorial fy1 sama dengan n 1 min f y1 n-1 fy1 y1 kurang dari b lebih dari a. Dan kalau pada marginal YK itu bentuknya seperti ini. Sangat panjang sekali. Dan perlu diingat juga jika K maksimum GK YK sama dengan, maka GK YK sama dengan N faktorial kali F YK pangkat K min 1 per K min 1 faktorial kali F YK. Nah, dan kalau jika K-nya minimum itu nilainya GK YK sama dengan N faktorial kali 1 min F YK pangkat N min K per N min K faktorial F YK.
di mana GK-YK-nya sama dengan integral YK-1 sampai dengan integral Y1 N faktorial FY1 sampai dengan F YK-1 dikali integral YK plus 1 sampai dengan integral YN dari F YK F YK plus 1 sampai dengan FYN DYN sampai dengan DYK plus 1 DY1 sampai DYK-1. Jika ini kita hitung, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi, jika YK-nya itu nilainya adalah N faktorial dibagi K-1 faktorial N min K kali N min K faktorial dikali FYK pangkat K-1 dikali 1 min F YK pangkat N min K FYK kali FYK. Ini ada contoh nih. Diketahui Y1, Y2, Y1 kurang Y2 kurang Y3 kurang Y4 merupakan order statistik dari suatu sampel acak berukuran 4 yang berasal suatu distribusi dengan PDF Fx sama dengan 3x untuk x kurang dari 1 dan x lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. Tentukan fungsi densitas pelung marginal dari Y3 dan tentukan P Y3 lebih dari setengah 1/2 faktor dan tentukan P Y3 lebih dari 1/2. Solusinya yaitu karena tadi N-nya sampai dengan 4 ini, jadi X1, X2, X3 sampai X4 itu sampel acak berukuran 4 dengan PDF Fx 3x X kurang dari 1 ini diketahui dari soalnya ya. Terus yang pertama kita tentukan Fx sama dengan integral 2x dx sama dengan x kuadrat. Di sini dia pakai integral tak tentu. Selanjutnya ditentukan f y3 sama dengan 2y3 0, di mana y3-nya kurang dari 1 dan y3-nya lebih dari 0. F Y3 sama dengan Y kuadrat 3. Sehingga dapat disusun densitas balong marginal dari Y3 sebagai berikut. Dari rumus GK YK tadi, dari rumus ini kita masukin nilainya itu nilai sesuai dari soal yang diminta tuh. Terus kita hitung. Kalau sudah kita hitung itu hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Ini pakai rumus tadi. Sehingga PDF marginal dari Y3 dapat dituliskan G3 Y3 sama dengan 24 kali Y pangkat 5 min Y3 pangkat 7 Y3 kurang dari 1 dan Y3 lebih dari 0 untuk yang lain. Berdasarkan fungsi densitas peluang yang diperoleh dihitung P Y3 lebih dari setengah sebagai berikut. P Y3 lebih dari setengah sama dengan integral 1/2 sampai 1 dari 24 Y pangkat 5 Y3 pangkat 5 min Y3 pangkat 7 DY3. Kita hitung integralnya, jangan lupa masukin batas atas sama batas bawahnya. Dan kita dapatkan hasil seperti ini, 23/256. Nah, dan jika kita ingin menentukan PX kurang dari YJ itu kita bisa menggunakan fungsi densitas peluang bersama. Dari dua sisi urutan YI kurang dari YJ, yang mana fungsi densitas peluangnya itu dari YI dan YJ, yang dirumuskan sebagai berikut. Ini kayak tadi rumus GK, YK-nya. Ini itu rumus GK, YK. Berdasarkan contoh soal yang tadi kita bahas,
akan ditentukan fungsi etnisitas peluang marginal dari Y2 dan Y3 sebagai berikut. Y23, Y2, Y3 sama dengan rumus GKYK tadi, kita pakai juga di sini dan masukkan nilainya seperti yang terdapat pada contoh 2.1 tadi. Kita dapat hasil 96 Y2 pangkat 3 Y3 min Y2 pangkat 3 dikali Y3 pangkat 3, di mana Y3-nya kurang dari 1 dan Y2-nya itu lebih dari 0.